Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Yang lalu kita telah singgung tentang pendidikan anak yang terkait dengan iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tadzkirul abna'i biyaumil akhir, mengingatkan anak-anak dengan hari akhirat. Aktsir min tadzkiri auladik biyaumil akhir. Sering-seringlah engkau wahai ayah, wahai ibu, mengingatkan anak-anak tentang hari akhirat. Faqad kathurat tadhkiru bihi fi kitabillah. Karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala sering acap kali mengingatkannya. Fa innal walada idza alima anna hunaka hisaban wa sawaban wa iqaban aqbala al khairi wa taraka syarr. Karena anak-anak jika mengetahui bahwasanya di sana ada hari hisab, ada hisab, timbangan amalan, menghitung amalan yang pernah dia lakukan dan menghitung dosa yang pernah dia lakukan, mana yang nanti lebih berat, apakah amalan kebaikan ataukah kewajiban. Kemudian di sana, dan apabila anak-anak juga mengetahui bahwasanya di sana ada balasan terhadap ganjaran yang baik dan juga ada hukuman bagi orang yang melakukan keburukan semasa di dunia, maka dengan demikian dia akan mudah untuk melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Demikian. Karena setiap kali dia beramal, melakukan satu amalan, dia akan mengingat apa yang diingatkan oleh kedua orang tuanya. Misalnya ketika mungkin terbetiklah dalam hatinya ingin mencuri sesuatu, bisa saja pada saat itu ya dia sedang digoda oleh syaitan, tapi dia juga ingat bagaimana orang tuanya mengingatkan dia tentang hari akhirat, hukuman bagi orang-orang yang mencuri dan seterusnya. Kalau dia mengingat ini, kita harapkan tentunya juga dengan taufik dari Allah, dia bisa meninggalkan ataupun mengurungkan niatnya, ya, niat tersebut, karena hal ini tentunya merupakan dosa. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini dengan mengingatkan mereka tentang akhirat, diharapkan mereka bisa lebih perhatian terhadap kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wasalamatul amal tubna ala salamatil mu'taqad. Dan amalan yang baik itu dibangun di atas kebersihan amalan, itu dibangun di atas kebersihan mu'taqad, di atas kebersihan akidah.
Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya kita ajarkan anak kita tentang tauhid. Ya, karena ini merupakan dasar yang terpenting bagi seorang muslim. Tauhid inilah, di atas tauhid inilah semua perbuatan-perbuatan baikan akan dibangun. Jika tauhidnya rusak, maka semua yang dibangun di atasnya akan rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami tunjukkan kepada mereka amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mantsura, tapi setelah itu kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Dikarenakan tauhidnya dikarenakan tauhidnya tidak benar. Demikian. Ya. Makanya Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alail jannah. Sesungguhnya mereka yang mensekutukan Allah, Allah haramkan masuk ke dalam surga. Demikian. Sehingga perbuatan-perbuatan baik, amalan soleh yang dilakukan tak ada gunanya sekali. Tak ada gunanya sama sekali ketika seorang muslim itu tidak memiliki tauhid. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ada manfaat amalan soleh yang kita lakukan ya kalau tauhid kita bagus, ya. Kalau tauhid kita bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Fahaddits auladaka 'anil yaumil akhir. Kemudian ceritakan juga kepada anak-anakmu tentang hari akhirat. Wa annahu yaumun yajma'ullahu fihi al-awwalina wal akhirina wal aqrabina wal ab'adin. Ceritakan kepada anakmu tentang hari akhirat, bahwasanya di sana ada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia yang dahulu dan sampai yang terakhir, yang jauh dan yang dekat. Allah kumpulkan berada di satu tempat, atau yang masyhur kita sebut dengan padang mahsyar. Ya, ketika para rasul, seorang rasul mengajak kaumnya untuk beriman dengan hari berbangkit, ya, mereka mengatakan aidza kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun, kata mereka. Kalau seandainya kami, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang dan sudah hancur tulangnya, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Mereka juga bertanya, awa aba unal awwalun, juga bapak-bapak kami yang terdahulu, nenek moyang kami dahulu juga dibangkitkan. Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada nabi mereka, pertanyaan yang mengolok. Ya. Dia bertanya tapi sebenarnya untuk menolak keyakinan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, "Qul," katakan ya Muhammad, "innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan ya Muhammad, semua akan dikumpulkan. Orang yang paling awal sampai orang yang terakhir. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua akan dikumpulkan di satu tempat di hari yang sudah dimaklumi. Itulah padang mahsyar. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya berarti ketika kita ajarkan hari akhirat kepada anak-anak kita, ya kita harus punya latar belakang ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmu, apa yang harus kita ceritakan kepada mereka tentang hari kiamat? Kalau kita tidak punya ilmunya, apa yang harus kita ceritakan tentang perjalanan manusia setelah kematiannya? Kalau kita tak punya ilmu, apa yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang hari berbangkit? Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang harus kita katakan kepada anak-anak tentang hari hisab? Kalau kita tak punya ilmu, apa yang harus kita ceritakan dengan anak kita kepada anak kita tentang surga dan neraka? Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini menunjukkan bahwasanya orang tua sebelum dia mengajarkan hal itu kepada anaknya, dia harus punya latar belakang ilmu. Ya, harus punya latar belakang ilmu. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau dia sudah punya ilmu, dia bisa menceritakan, ya, menceritakan sejak seorang itu dicabut nyawanya, kemana ruhnya dibawa, kemudian bagaimana ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya, kemudian adanya datangnya malaikat mungkar dan nakir,
Kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan. Bagi yang mampu menjawabnya maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Bagi yang tak mampu maka dia akan mendapatkan azab kubur. Demikian sampai hari kiamat. Demikian ikhwah, ya. Jadi dengan demikian anak-anak bisa bisa mendapatkan data yang lengkap. Dan hati-hati jangan sampai kita menceritakan kepada mereka, mengabarkan kepada mereka hal-hal yang tak ada dalil sama sekali. Jangan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa ikum, wa annahu yaumun yu'adda fihi al-huquq ila ahliha. Dan pada hari itu semua hak-hak akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Artinya apabila semasa di dunia kita ada mengambil harta seseorang, kita di dunia ada mencuri harta seseorang, maka kalau di dunia tidak kita pulangkan, maka di akhiratlah nanti yang akan kita pulangkan. Hak orang, seluruh orang itu akan kita kembalikan kepada mereka. Ketika kita hidup di dunia, kita berada di tengah-tengah manusia, di mana mereka itu punya hak terhadap diri kita. Istri kita punya hak terhadap diri kita. Anak-anak kita punya hak terhadap diri kita. Kemudian kemudian tetangga kita punya hak. Teman-teman kita juga punya hak terhadap diri kita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ada demikian ikhwah. Nanti di hari akhirat apabila hak-hak ini ada yang tidak kita berikan, ada yang tidak kita tunaikan, maka nanti di hari akhirat akan kita selesaikan, suka tidak suka. Mungkin ada uang yang pernah kita pinjam tapi tak kita pulangi. Mungkin kita pernah berhutang tapi tak pernah kita lunasi. Oke, di dunia ya dia bisa selamat dari tagihan-tagihan. Tapi di hari akhirat tidak akan ada yang selamat. Satu hak pun harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian ikhwah. Jadi dengan demikian anak-anak kita ya tidak berani untuk melakukan tindak kezaliman. Demikian ikhwah. Itulah hari, yaitu annahu yaumun tu'adda fil huquq ila ahliha. Bahwasanya hari itu adalah hari akan dikembalikan semua hak-hak kepada yang berhak untuk menerimanya. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya ya sampai nanti di hari akhirat kambing yang bertanduk akan kambing yang tak bertanduk, yang dahulu semasa di dunia ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka dia nanti di hari akhir akan membalas. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesempatan untuk si kambing ini membalasnya. Setelah selesai semua urusan ya pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hewan-hewan tersebut, kunu turaba. Jadilah kalian itu menjadi tanah seluruhnya. Demikian ikhwah. Setelah selesai ya masing-masing mengambil haknya. Tapi manusia kan tidak. Manusia akan dituntut semua hak-hak yang pernah dia ambil. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mal muflisu fi ummati. Tahu enggak kalian apa orang yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku? Para sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kami, man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu yaitu yang tak punya harta benda. Kemudian Rasulullah katakan, al muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati was sadaqah. Yang dikatakan bangkrut dari kalangan umatku ya,
dari kalangan kita adalah mereka yang nanti di hari kiamat datang membawa sekian banyak pahala sholat, zakat, puasa, dan semua amalan soleh. Permasalahannya walakin qad syatama hadza, tapi permasalahannya dia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang ini, wa safaka dama hadza, pernah menjatuhkan, pernah menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadza, pernah memukul orang ini, wa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga dia harus membayarnya dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi, ikhwah. Pahala salat yang sedemikian banyak, pahala puasa yang demikian banyak, kemudian pahala sedekahnya dan pahala-pahala yang lainnya yang dia bawa, ya, itu dia gunakan untuk membayar kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Nah, kalau sudah habis kebaikannya, maka keburukan orang tersebut yang akan ditimpakan kepada orang yang terzolimi, kepada orang yang menzolimi tersebut. Demikian ikhwah. Jadi orang ini menjadi bangkrut. Tadinya datang membawa sekian pahala, sekarang ludes sama sekali, dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, itu manusia. Ikhwah rahimanallahu ikum. Setelah manusia itu memberikan semua hak-haknya, membayar semua hak orang lain, ya, karena orang lain pun akan menuntut hak dia. Setelah dia bayar, dia tidak sama seperti hewan. Kalau hewan Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Tapi manusia masih ada perjalanan setelah itu. Ya, setelah dia menunaikan hak-hak orang lain, apa yang tersisa dari dia? Kalau nggak ada yang tersisa dari dia sedikit pun kebaikan, maka dia masukkan ke dalam, jeblos ke dalam neraka jahanam. Yang masih banyak kebaikannya, ya, maka dia akan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya pada saat itu orang-orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir akan berkata, wahai seandainya juga aku jadi tanah seperti hewan tersebut. Hewan tersebut sudah selesai urusan dia, sudah jadi tanah. Manusia enggak, belum selesai. Ya, belum selesai. Kalau dia seorang yang banyak merusak hak orang lain ataupun banyak dosanya, maka menanti dia azab yang sangat pedih. Makanya mereka mengatakan, wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya aku menjadi tanah saja, kata mereka. Tapi kan enggak seperti itu. Itu harapan yang enggak mungkin bisa tercapai. Kemudian wa yu'khadhu fihi lil madlum min adh-dhalim, dan akan terjadi pembalasan, ya, akan terjadi pembalasan terhadap orang-orang yang zalim. Demikian seperti yang kita katakan tadi, ya, dia pernah memukul orang dengan tanpa alasan, maka dibalas. Balasnya bagaimana? Dengan membayarnya bagaimana? Membayarnya dengan kebaikan. Demikian ikhwah. Dia pernah bunuh orang ini, maka bagaimana? Ya, dia harus bayar kesalahan itu dengan kebaikan yang dia bawa. Demikian ikhwah. Wa fi hadzal yawm yuthabul muti'una bil fawzi bil janan. Dan pada hari ini orang-orang yang taat akan menerima ganjaran, ya, menerima ganjaran dengan kesuksesan, dengan kemenangan, mendapatkan kemenangan dan surga. Wa yu'aqabul mujrimuna bidukhulin niran. Dan orang-orang mujrim, para pelaku-pelaku dosa, orang-orang kafir, orang munafik akan dibalas, dihukum dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Wa hadits auladaka wa 'arifhum wa khabbirhum bima fi hadzal yawm min as-sirati wal mizani wal haudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ceritakan juga kepada anak-anak kalian, beritahukan mereka tentang hari ini, bahwa di hari ini ada sirat. Ada sirat, ada jembatan. Demikian, yang semua orang akan melalui jembatan ini. Wa imminkum illa wariduha. Semua orang pasti akan melewati jembatan ini. Demikian, itulah sirat, titian. Demikian ikhwah.
Nah, ketika seorang melalui titian, ada yang terjerembab masuk ke dalam neraka jahanam, ada yang berhasil melintasinya sehingga dia masuk ke dalam surga dan seterusnya. Wal mizan, juga ada timbangan. Apa yang ditimbang di sana? Yang ditimbang adalah amalan. Amalan soleh yang semasa di dunia tidak bisa ditimbang. Dosa yang semasa di dunia tidak punya berat sama sekali. Nanti di hari kiamat, amalan kebaikan, seluruh amalan akan Allah jadikan memiliki berat. Allah akan jadikan ada berat. Demikian ikhwah. Bahkan kematian sendiri akan Allah ciptakan dalam bentuk yang konkret sehingga dia nanti disembelih antara surga dan neraka, kematian itu. Demikian ikhwah. Jadi demikian juga amalan kebaikan akan Allah ubah dia dengan sesuatu yang ada beratnya. Demikian ikhwah. Berat. Jadi ada orang yang beratnya itu berat dosa. Demikian. Ada orang yang beratnya berat pahala. Demikian. Jadi bisa ditimbang. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyinggung bahwasanya nanti di hari kiamat ada seorang yang memiliki tubuh yang sangat besar, luar biasa, tapi timbangannya tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Itu dia ikhwah. Ternyata cuman besarnya aja, cuman badannya aja yang besar, tapi pahalanya tak ada. Itu ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Inilah yang nanti akan ditimbang dia. Kemudian mana yang lebih berat, pahalanya atau dosanya? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau dengan dengan kisah yang cukup masyhur, ya. Kisah yang cukup masyhur yaitu dengan sebutan hadis bitokoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang di depan seluruh makhluk, fayunsyaru lahu, maka ditunjukkan kepadanya tentang catatan amalan. Tis'atu wa tis'ina sijillan, punya dia itu sebanyak 99 catatan amalan. Kullu sijilin muddal basar, satu catatan itu jauhnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, hal zalamaka katabati syai'an, apakah malaikat penulisku ada menzolimi kamu? Artinya adakah amalan baikmu yang tidak dituliskan di situ, dan ada atau dosamu, atau adakah di situ di mana ada yang kamu tak buat tapi kamu buat? Demikian. Adakah tulisan malaikatku ini menzolimi kamu? Kamu merasa nggak pernah buat dosa itu, tapi tertulis di situ buat dosa. Misalnya kamu merasa nggak pernah mencuri, tapi kok tertulis itu mencuri beberapa kali misalnya. Adakah kesalahan dari apa yang kamu baca ini, dari aman kamu? Adakah kamu terzolimi? Kata orang ini, la, enggak ya Allah. Halaka min udhrin, apakah kamu punya alasan? Ya. Maka orang ini pun takut, la ya Allah, tidak ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kamu masih memiliki kebaikan dan kami tidak akan menzolimu. Maka dikeluarkanlah bitokoh. Bitokoh di mana di situ tertulis dengan syahadatnya dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata laki-laki ini, ya Allah, apalah arti bitokoh yang kecil, yang ringan ini dibandingkan amalanku yang banyak, amalan dosaku yang terlalu banyak, yang tertulis dalam 99 catatan amalan ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala meletakkan 99 catatan amalan itu di satu neraca ataupun satu daun timbangan, yang satu lagi diletakkan bitokoh. Maka ikhwah, fathaqulatul bitokoh, dan ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu lebih berat ketimbang amalan yang 99 catatan amalannya. Demikian ikhwah. Ini kan timbangan namanya, ya, mizan. Demikian, dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
menyinggung tentang masalah mizan, timbangan. Wal haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah hadis sebutkan barang siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah lagi dia merasa haus. Dan banyak hal yang terkait dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithum 'anil jannati wa mau'idda fiha minan na'imil muqim li ahli salahi wal muttaqin, dan ceritakan juga kepada mereka tentang surga dan apa yang Allah siapkan di dalam surga itu dengan nikmat-nikmat yang kekal yang disediakan untuk orang-orang yang saleh dan muttaqin. Ceritakan kepada anak-anak, ya, bidadari-bidadarinya, istana-istananya, kemudian ceritakan juga tanahnya itu terbuat dari apa. Demikian ikhwah. Jadi si anak dia punya gambaran ikhwah, ya. Nikmatnya sangat luar biasa. Demikian bagaimana buah-buahan surga, ceritakan kepada mereka. Ya, sekali lagi tentunya bapak dan ibu harus harus punya ilmu tentang surga dan neraka itu. Apa saja info-info baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang surga ini, bapak dan ibu harus tahu sehingga ada yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Demikian. Wa kadzalikan nar, demikian juga ceritakan kepada mereka tentang api neraka. Wa mau'idda fiha minal 'adzabil alimil usatil mujrimin, dan azab yang Allah Subhanahu wa taala, azab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang durhaka dan orang-orang pendosa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ya memang dalam mendidik sebagaimana yang memang konsep pendidikan Islam, dia harus punya ilmu sebelum dia mendidik seorang anak. Sebelum dia mentransfer kepada anak-anaknya sebuah ilmu, dia harus punya dulu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa, dia akan bisa memberi apa-apa. Misalnya saya tak punya topi misalnya, atau saya tak punya cincin. Mungkinkah saya memberi hadiah orang lain berupa cincin? Wong saya saja nggak punya. Kecuali kalau saya punya cincin, maka saya bisa punya modal, punya aset untuk melakukan satu perbuatan pemberian cincin. Tapi kalau saya sendiri nggak punya cincin, apakah mungkin saya bisa memberikan cincin kepada orang lain? Wong saya aja nggak punya. Itu yang disebut dengan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki nggak akan mungkin dia bisa memberikan kepada orang lain apa yang nggak dia miliki itu. Demikian. Jadi kalau kita menceritakan kepada saya ingin menceritakan kepada anak-anak bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan dalam neraka. Terus saya sendiri nggak pernah baca tentang Al-Qur'an, tentang neraka, nggak pernah baca hadis Rasulullah SAW tentang neraka. Terus apa yang mau saya ceritakan kepada anak-anak? Apa mau kita karang-karang? Ya berdosa. Demikian ikhwah, ya. Jadi ya konsep orang yang mendidik harus punya latar belakang ilmu, ya, atas apa yang akan dia ajarkan. Taib al-imanu bil qadar, ajarkan juga kepada anak-anak beriman terhadap takdir. Alim abna'akal imana bil qadar, ajarkan anak-anak Anda agar dia beriman dengan takdir. Fal imanu bihi wajibun ala kulli muslim, beriman terhadap takdir wajib atas setiap muslim. Wala yukmilu li syakhsin imanun illa idza amana bil qadari wal umuri allati tajri fi hadhil hayati kulluha muqaddaratun wa maktubatun 'alal 'abdi. Bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang kecuali sampai dia beriman dengan takdir Allah, dan perkara-perkara yang terjadi di kehidupan ini semuanya itu sudah ditakdirkan dan sudah tertulis. Demikian ikhwah, tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma khuliq al-qalam. Pertama sekali yang paling pertama diciptakan adalah qalam, yaitu pena. Faqal Allah, maka Allah berkata, uktub ma huwa kain, tuliskan apa yang ada. Jadi semua yang ada, ya, dari hari pertama waktu dunia ini sampai hancurnya dunia, itu semua sudah ada tercatat dalam Lauhul Mahfuz.
Demikian ikhwah. Ya, sudah ada ketetapannya. Allah sudah memberi ketetapan. Bahwasanya tidak sempurna keimanan seorang sampai dia beriman terhadap takdir dan sesungguhnya seluruh urusan-urusan, seluruh perkara yang terjadi di alam kehidupan ini semuanya itu sudah ada takdirnya dan tertulis terhadap para hamba. Fa'allim auladaka hadza, ajarkan anak-anak Anda pengetahuan ini. Wa'allimhum qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, ajarkan juga kepada mereka tentang sabda Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa sabda beliau? Ya gulam, wahai bocah, wahai anak kecil. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya gulam, wahai bocah, inni wa'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah syariat Allah, laksanakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka Allah akan menjagamu. Seperti yang sering kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dan mengutus para nabi dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama sekali bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua untuk kepentingan umat manusia. Kalau mereka mau sukses, kalau mereka mau fauz, mau berhasil di dunia dan di akhirat, silakan Anda laksanakan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apa yang dilarang jauhkan dan apa yang diperintahkan laksanakan. Karena itulah, dengan cara seperti itulah kita bisa hidup dengan tenang. Jadi kalau Anda mau hidup tenang, laksanakan hukum Islam, laksanakan syariat Islam. Hanya itu yang bisa membuat kita tenang. Demikian ikhwah. Makanya ya, kalian jaga ini syariat Islam ini, laksanakan, amalkan. Ya, yahfazullah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya jagalah syariat Allah ini, yahfazuk, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Artinya ketika kamu sudah melaksanakan Islam ini, maka Allah akan ada di hadapanmu menuntunmu agar senantiasa berada di atas jalan yang benar. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ikhwah. Anak kecil sudah diajarkan seperti ini. Kalau kamu meminta, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang mengajarkan anak-anak seperti ini? Ya, yang banyak malah ngajarkan anak-anak minta-minta. Nanti kalau pamanmu datang minta duit. Demikian. Nanti kalau bapak itu datang minta duit ke dia. Ngajarkan anak minta duit. Demikian, apalagi kalau hari raya, la ilaha illallah. Ya. Nah, nanti nak di sana tuh banyak duitnya itu, ke sanalah kalian. Demikian. Sowan, kemudian ucap selamat Idul Fitri, silaturahmi. Tapi sebenarnya si orang tua sudah menanamkan pada anak kesana itu karena duit. Ini kan jelas keliru ikhwah. Ketika kita bersilaturahmi kepada keluarga, kepada adik ayah kita atau kakak ibu kita, kakaknya ibu kita misalnya, ya, itu kan untuk silaturahmi. Dan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan ada duit di balik itu. Hilangkan ikhwah cara berpikir seperti ini, ya, hilangkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Akhirnya kan kalau seperti ini, tempat-tempat yang kira-kira bakal banyak memberi duit, rame yang datang. Tapi kalau enggak, sedikit yang datang. Begitu jadinya ikhwah. Ini pola pendidikan orang tua, ya, pola pendidikan orang tua yang keliru. Padahal seharusnya kita dari rumah sudah ajarkan kepada anak-anak, nah, jangan berharap uang. Kalaupun dikasih tidak apa-apa, tapi sekali-sekali jangan berharap uang. Demikian, kita bersilaturahmi ke sana. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Demikian ikhwah. Kalau perlu kita kasih cukup dulu. Nah, sini anak-anak kumpul. Berapa THR mau Abi kasih? Sekian Bi, sekian, dah kasihkan. Ya, ingat, jangan berharap dari orang lain.
Jangan berharap dari orang lain. Kita ke sana untuk silaturahmi. Begitu caranya ikhwah. Ya. Kadang-kadang kita tanpa sadari ajarkan anak kita tuh materialis ikhwah. Matre. Ya. Jadi matre dia jadinya. Baik. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari kecil ikhwah sudah diajarkan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Allah. Masya Allah. Makanya ikhwah, generasi para sahabat didikan, hasil didikan Rasulullah SAW, tak takut dengan siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna laumata laim. Mereka nggak takut dengan sesalan-sesalan komentar-komentar orang. Sedikit pun mereka nggak takut. Yang mereka takut adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri Taifah Mansurah, yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yadurruhum man khadzalahum. Bahwasanya nggak masalah bagi mereka orang-orang yang mencela mereka. Mereka tetap jalan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau wahai anak, wahai bocah, wahai anakku, kalau engkau bertanya, minta kepada Allah. Wa ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai bocah, kalau anak kita ketahuilah wahai anak-anakku sayang, bahwasanya seandainya seluruh umat ini bergabung, berkumpul, ya, berkumpul dan berkesimpulan tujuannya untuk memberi kamu manfaat, satu manfaat, maka tidak akan sampai manfaat itu kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Demikian ikhwah, ya. Misalnya ini semua umat, ya, semua umat sepakat misalnya mereka akan memberikan si B berupa uang sekian puluh triliun, namanya seluruh umat. Tapi setelah uang itu ada, apakah pasti si B akan seseorang yang ditujukan itu, ya kita misalkan si B adalah orang yang suatu umat, seluruh umat ini sepakat, ya, mengumpulkan uang, terkumpullah bisa 10 triliun untuk diberikan kepada si B. Apakah sudah pasti si B akan mendapatkan uang tersebut? Belum tentu ikhwah, ya. Illa qad kataballahu, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Demikian ikhwah. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalaupun mereka sepakat untuk memendorotkanmu, untuk membunuhmu, untuk mencelakakanmu, dan untuk yang lain, ya, intinya untuk mempermasalahkanmu, dari mulai melukaimu sampai membunuhmu misalnya, maka mereka tidak akan sanggup. Mereka tidak akan sanggup membahayakanmu, apalagi membunuhmu, menyakitimu, enggak akan sanggup. Illa qad kataballahu alaik, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian. Ini anak-anak kita ajarkan begini, mereka menjadi seorang yang berani dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang kalaupun dia sampailah mudarat tersebut kepada dirinya, ya, mungkin dia dipukul orang misalnya, dia tahu bahwasanya ini bukan dikarenakan kehebatan mereka, tapi dikarenakan ya sudah begitulah Allah tetapkan, sehingga terpukullah dia. Demikian ikhwah. Tapi kalau Allah tetapkan nggak akan dipukul, nggak akan terpukul selamanya. Jadi si anak ini menjadi seorang yang berani menegakkan kalimat yang hak. Karena apa? Nggak akan ada seorang pun yang bisa mencelakakan dia kecuali apa yang telah Allah tetapkan, kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Demikian ikhwah. Jadi dia seorang yang benar-benar penegak kebenaran yang militan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, sungguh pena sudah diangkat dan lembaran juga sudah kering. Artinya tidak akan berubah lagi.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mereka itu kalau dia seorang dai, dia pergi suatu tempat, dia nggak takut lapar. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Kalaupun dia akhirnya lapar, menjadi miskin di sana, dia tahu ya, di kota juga miskin kalau seandainya memang Allah takdirkan miskin. Demikian ikhwah. Bahkan di kampung terpencil sekalipun, kalau Allah tetapkan dia menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang kaya. Demikian ikhwah. Jadi tetap kita itu benar-benar berdakwah, ya, dia harus berdakwah. Demikian ikhwah. Dia pergi ke Jakarta, mau dia pergi kemana-mana saja, mau dia pergi ke Merauke sana misalnya, ke Papua sana, kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia menjadi orang yang mampu, yang berkecukupan, ya berkecukupan. Ya. Pasti akan berkecukupan. Demikian. Tidak harus orang yang ke Jakarta pasti berkecukupan. Jadi akhirnya dia menjadi seorang yang memang betul-betul militan dalam berdakwah, militan dalam menegakkan kebenaran. Kenapa? Dia nggak takut tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Ya kalaupun ternyata dia kurang hidupnya agak sedikit sengsara, dia ya tahu itu ketetapan Allah, ya. Bukan dikarenakan di kampungnya dia, bukan dikarenakan dia berdakwah di kampung lantas dia sengsara, enggak seperti itu ya, ya. Banyak orang yang berdakwah di kampung dia bahkan dia lebih mendapat dukungan dari masyarakatnya, masalah kemampuan dia lebih mampu dibandingkan yang lari ke Jakarta misalnya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi dia memang betul-betul orang-orang yang memang Masya Allah. Atau dia cari tempat-tempat yang empuk, nah begitu, tempat-tempat yang empuk, nah, demikian, ya. Jadi anak itu memang harus diajarkan hal-hal seperti ini. Fa'allim auladaka hadza, ajarkan anakmu yang ini. Apa itu? Artinya hadis ini. Kemudian wa'allimhum haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi fihi. Ajarkan juga kepada mereka hadis-hadis Rasulullah sallallahu di mana di sana tercantum wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza. Ajarkan kepada mereka, nah, seandainya wa in asabaka syai'un, apabila kamu tertimpa sesuatu musibah, fala taqul, maka jangan katakan law anni fa'altu kadza, seandainya aku melakukan ini, kadza kana kadza wa kadza, tentunya sudah begini dan begitu. Walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'ala, tapi katakanlah qaddarullah ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata-kata law akan membuka pintu syaitan, membuka pintu syaitan bisa masuk. Demikian ikhwah. Misalnya nih, ya, kita berikan contoh ikhwah, karena contoh itu bisa lebih mendekatkan pemahaman. Misalnya, kalau kamu tertimpa sesuatu, misalnya kamu diberi uang jajannya 5.000, ya, jajan 5.000, kemudian kamu letakkan di kantong bagian atas. Diletakkannya di kantong bagian atas. Dalam pikirannya, jangan di atas lah, taruh di tas aja. Tapi belum dia lakukan. Ya. Dalam benaknya sudah ada ingin memindahkan uang tersebut ke dalam tasnya, tidak lagi di kantong atas. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ya. Jatuhlah uangnya dan hilanglah uangnya. Berarti kan ini musibah untuk si anak. Maka jangan kamu katakan, seandainya tadi aku langsung masukkan ke tas, tentu uangku nggak akan hilang ya. Jangan. Karena seandainya seperti ini, itu membuka pintu syaitan. Jadi kata-kata lau itu kalau untuk yang telah lalu itu nggak dibolehkan ikhwah. Ya, itu tidak dibolehkan. Karena di situ ada penyesalan. Seperti agak kurang menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Tapi kalau launya untuk yang akan datang, seperti sabda Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin 'inda kulli wudu. Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Demikian ikhwah. Itu seandainya. Ya, andainya ini boleh, ikhwah. Tapi lau yang telah lalu itu enggak dibolehkan. Seandainya lah saya dari dahulu sudah
menikah, niscaya anak saya sudah sekian. Itu membuka pintu setan. Kok seandainya? Sudahlah yang sudah-sudah. Demikian ikhwah. Seandainya dahulu saya terus belajar, niscaya saya akan begini. Udahlah, nggak usah lagi pakai seandainya. Renungi saja apa yang akan dilakukan hari ini dan untuk hari esok. Demikian. Niscaya saya akan pintar, saya belajar. Nggak usah pakai seandainya. Demikian. Penyesalan seperti ini nggak dibenarkan. Tapi katakan jangan seandainya, tapi katakan qadarullah masya'a fa'ala atau qadarullah masya'a fa'ala. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah inginkan maka Allah akan lakukan. Kemudian wa'allim waladaka annal khaira wa syarra kilahuma qadarun. Ajarkan juga kepada mereka bahwasanya kebaikan dan keburukan itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal arzaqul muqaddaratan. Wa kadzalikal arzaqu muqaddaratun wa maqsumatun. Demikian juga rezeki. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila si anak sudah, si janin yang masih dalam rahim sudah berusia 40 hari ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, fayursalu ilaihil malak, maka diputuslah malaikat, kemudian ditiupkanlah roh, kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Jadi ditiupkan roh, kemudian diutus malaikat, kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan beberapa kalimat, beberapa perkara. Di antaranya bikatbi rizqihi wa ajalihi asaqiyun am saidun. Menuliskan rezekinya dan ajalnya di antaranya. Demikian. Jadi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, itu sudah ditetapkan ya, berapa rezeki kita. Demikian ikhwah. Kemudian wa'allimhum annal hadiya huwa Allah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya si yang memberi petunjuk itu hanya Allah. Wa annal hifdha min Allah, dan penjagaan itu hanya dari Allah. Ya, kalaupun misalnya di sana ada security, ada polisi yang menjaga ketat, belum tentu dia tetap aman. Demikian ikhwah. Buktinya berapa banyak para security yang berada di seluruh pojok, misalnya polisi yang mengamankan bobol juga. Demikian. Jadi yang pemelihara, penjaga yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal ajal wal a'mar muqaddaratun. Wal ajal wal a'mala wal a'maru muqaddaratun. Demikian juga ajal dan umur itu sudah ditetapkan, ditakdirkan. Wa anna likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu sudah tertulis. Wa annal masaiba maktubatun muqaddaratun. Bahwasanya seluruh musibah yang menimpa itu semua sudah tertulis dan sudah tertakdirkan. Wa 'allimhumur ridha biqada'illahi fi kulli ahwalin fi kullil ahwal, dan ajarkan juga kepada mereka agar mereka bisa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Idza maradal walad aw usiba bi syai'in aw faqada syai'an fa'allimhum hina idz anal umura muqaddaratun. Apabila si anak sakit atau dia tertimpa satu cobaan atau ada benda-bendanya yang hilang, ya, ada benda-bendanya yang hilang, maka ajarkan kepada mereka pada waktu itu agar mereka mengetahui bahwasanya itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi intinya memang banyak hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, dan satu hal ya yang tentunya ini lebih penting, haruslah orang tua itu punya bekal apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya. Dia sudah punya bekal ilmu yang akan dia transferkan kepada anak-anaknya. Jangan sekali-sekali dia mengada-ngada, ya, membuat-buat cerita. Jangan. Ya, apalagi kalau kita bercerita tentang ilmu gaib, tentang hari akhirat,
itu adalah perkara yang gaib yang kita nggak tahu bagaimananya. Ya, kita nggak bisa, kita setiap kisah-kisah tentang hari akhirat itu ya banyak diantaranya belum masuk akal kita, walaupun bukan mustahil ya, belum masuk akal kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya kalau kita katakan misalnya amalan soleh ditimbang, gimana menimbang amalan soleh? Amalan soleh itu kan kata benda yang abstrak, nggak bisa ditimbang. Kematian, kok kematian sih disembelih? Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa semuanya yang Allah kehendaki itu semua akan terjadi. Demikian, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali yang terjadi adalah hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para ikhwah, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh tanya langsung dengan nomor yang ada tertera di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan ya, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau juga boleh ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Syafarudin dari Lubuk Linggau mau bertanya. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang sombong tidak akan mencium bau surga. Apakah orang yang menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain itu termasuk sifat sombong? Misalnya dia sudah berhaji memandang remeh dengan yang belum berhaji, katanya ibadahmu belum diterima. Dan kalau orang ini meninggal masih tetap dalam keadaan sombong, apakah terkena hadis? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik bagi Bapak Safarudin di Lubuk Linggau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberi kesehatan serta memberi taufik tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis ini, ya hadisnya benar, di mana ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu ayyakuna ni'aluhu hasanan wa thiyabu hasanan." Ya Rasulullah, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar semut hitam kecil. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuridu ayyakuna ni'alu hasanan wa thiyabu hasanan. Bagaimana ya Rasulullah kalau seorang itu suka kalau sandalnya bagus, bajunya bagus? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur, sombong adalah mereka yang menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Jadi kalau seorang yang sudah beramal soleh, misalnya Masya Allah, Allah mudahkan dia untuk pergi ke masjid. Setiap 5 waktu Allah mudahkan dia salat berjamaah ke masjid. Tetapi hal itu malah membuat dia meremehkan orang lain. Ketika dia melihat ada orang-orang yang gak ke masjid, dalam hatinya, sok neraka lah orang ini. Begitu, jadi anggap remeh, ini gak soleh orang ini, gak baik orang ini. Jadi dia memandang rendah orang-orang tersebut. Demikian ikhwah. Maka ini termasuk sombong. Ya, ini termasuk sombong. Demikian. Seperti yang di sini misalnya, yang disebutkan tadi, dia sudah haji. Dia menganggap orang-orang yang belum haji itu belum ada apa-apanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini termasuk sombong, meremehkan. Ya, meremehkan orang. Enggak boleh kita meremehkan orang lain. Kita tidak tahu apakah siapa yang di surga kelak, apakah kita ataukah dia. Demikian. Ya kita tidak tahu juga. Jangan-jangan dia punya amalan andalan
yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga gara-gara amalan andalan itu yang mungkin kita tidak tahu. Demikian ikhwah. Ya. Jadi mungkin dia enggak haji tapi birrul walidainnya luar biasa. Sayangnya kepada ibunya luar biasa. Demikian. Sehingga hal itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelas mereka yang menganggap remeh orang lain dalam masalah amalan, ya, menganggap rendah karena orang tersebut belum mengamalkan apa yang dia amalkan, maka ini termasuk kesombongan. Demikian, Allahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya bagaimana hukum sholat di ruangan yang ada jimatnya atau semacamnya, karena orang tua Anda masih mempercayai hal seperti itu, apakah sholat tetap terima atau tidak? Jazakallahu khairan. Insya Allah nggak ada masalah ya tentang ruangan yang ada jimatnya, nggak ada masalah, boleh sholat di situ. Ya, boleh sholat di situ, hanya saja yang bermasalah dengan sholat kita adalah jika di sana ada gambar-gambar, ada patung-patung, nah, ini harus disterilkan dulu, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi kalau jimat tidak ada masalah. Kecuali kalau dia meyakini jimat tersebut, ini baru bermasalah, dia jatuh pada kesyirikan. Demikian. Ya, jadi tidak masalah. Tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan sholatnya dia. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana salawat yang benar? Kalau salawat yang benar itu di dalam salat, maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu di antara salawat yang kita baca ketika sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh kita sebutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi misalnya, termasuk salawat. Misalnya dalam khutbah seorang ustadz menyebutkan tentang Rasulullah. Adapun Rasulullah kita katakan sallallahu alaihi wasallam, atau kita bisa mengatakan Allahumma shalli wa sallim alaihi, boleh ya. Karena maknanya sama. Demikian. Tapi kalau untuk sholat, selawat itu sudah baku. Ya, selawat sudah baku, tidak boleh diubah-ubah. Demikian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Dan ada beberapa bacaan salawat yang dibaca ketika sholat, pilihlah salah satu daripada salawat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan, ana ingin bertanya, apakah boleh bersafar dengan mobil bus seorang wanita tanpa mahram dengan keadaan darurat karena tidak ada yang mengantarkannya? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusafirannal mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Maka enggak boleh. Tapi dia enggak ada yang ngantar. Ya. Yang namanya darurat itu ikhwah, dia ada seperti ancaman terhadap nyawa. Ini kan enggak ada. Ya kalau enggak ada yang mengantar, tunggu saja dia sampai ada yang mengantar. Demikian ikhwah. Ya. Kecuali misalnya memang mau tidak mau dia harus pergi. Apa misalnya? Misalnya dia sakit, ya dia sakit. Sementara rumah sakit tempat dia tinggal memberikan rujukan ke tempat yang jauhnya dalam jarak safar. Sementara dia nggak ada family, nggak ada yang lain misalnya. Maka ya itu lain lagi ceritanya. Ya. Karena dia mau tidak mau harus berobat, ada bermasalah dengan kesehatannya dan itu mengancam jiwanya. Demikian. Nggak ada yang bisa ngantar. Ya. Tapi kalau ada yang bisa mengantar, ya dia harus diantar juga oleh mahramnya. Mahramnya lagi sibuk, tunggu kapan dia nggak sibuk, barulah dia mengantarnya ke rumah sakit yang dituju. Demikian ikhwah. Ya,
Jadi kalau seorang wanita tidak punya mahram, ya, jangan dia pergi dulu keluar bersafar sampai ada yang mengantarkannya. La yusafirun al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Allahu a'lam bishawab. Apakah membaca lafaz alhamdulillah dan al-fatihah setelah selesai sholat maghrib atau isya ada tuntunannya dari Nabi SAW? Dan jika tidak ada, maka bacaan apa yang lebih afdal untuk dibaca setelah selesai sholat? Ikhwah, saya belum pernah belum pernah membaca baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang mensunahkan membaca Al-Fatihah setelah selesai sholat. Demikian. Yang ada itu membaca ayat kursi ada, tapi kalau Al-Fatihah belum pernah saya baca. Demikian ikhwah. Bukan berarti seorang itu nggak boleh baca Al-Fatihah. Ikhwah, baca Al-Fatihah Anda lagi berkendaraan, Anda lagi naik sepeda, Anda perjalanan ke masjid, yang nggak ada masalah. Al-Fatihah itu kan ayat dari Allah, ayat dari Al-Quran, boleh dibaca kapan saja dan di mana saja selama tidak ada larangan. Tetapi ketika kita membacanya dengan keyakinan terkait dengan sesuatu, maka itu butuh dalil. Misalnya ini, baca Al-Fatihah, boleh nggak saya baca Al-Fatihah setelah sholat? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ketika saya meyakini bahwasanya Al-Fatihah itu disunahkan untuk dibaca setelah sholat, loh, kok jadi disunahkan? Sunnahnya itu dikaitkan setelah sholat. Ini perlu dalil, ikhwah. Ya, ini perlu dalil. Kalau Anda mau baca aja, nggak ada masalah. Karena itu Al-Quran. Tetapi ketika Anda mengkaitkan disunnahkan baca Al-Fatihah setelah sholat wajib misalnya, ini butuh dalil. Karena Anda sudah tetapkan sebuah hukum membaca Al-Fatihah disunnahkan setelah sholat. Kalau tidak ada dalilnya, maka bisa jatuh pada bid'ah. Demikian. Kalau nggak ada dalilnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Dan ingat, yang bid'ahnya bukan baca Al-Fatihahnya, tapi mengkaitkan itu dengan hukumnya dengan setelah sholat. Ini perlu dalil ikhwah. Sekali lagi, kalau nggak ada dalilnya, maka dia bisa jatuh pada bid'ah. Demikian ikhwah. Saya ulangi lagi ikhwah, bukan bacaan Al-Fatihahnya, tapi pengkaitannya terhadap sholat. Demikian. Kalau saya katakan misalnya, disunnahkan baca Al-Fatihah setiap kali mau masuk WC, Anda bisa terima apa tidak? Samalah ini. Sebelum masuk WC boleh gak kita baca Al-Fatihah? Terserah, Al-Fatihah itu ayat Quranul Karim. Silakan. Tapi mengkaitkannya setiap mau masuk WC, itu bisa jatuh pada bid'ah. Pengkaitannya yang bid'ah, bukan bacanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini kita harus bisa bedakan, ya. Makanya yang mengkaitkan bacaan Al-Fatihah setelah selesai sholat, ya, itu harus datangkan dalil. Kalau enggak bisa jatuh pada bid'ah. Ingat, bukan membaca Al-Fatihahnya, tapi pengkaitannya dengan pengkaitan hukum bacanya dengan setelah sholat itu butuh dalil. Demikian. Jangan dipelintir-pelintir, ya. Jangan dipelintir-pelintir. Bukan baca Al-Fatihahnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya kajian kita sudah melewati waktunya, ya. Demikianlah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.